Itu semua menginginkan itu pilot. Kenapa? Kami tahu pilot itu pahit, tapi itu lebih pasti. Sebab kalau diajukan permohonan PKPU itu proposal perdamaian yang akan diajukan pada kita itu nanti dia membayar setelah 3, 4, 5 tahun lagi, ini hampir tidak mungkin bisa kita terima. Perkiraan kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita One. Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe. Bareskrim Polri menangkap para petinggi Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosurya Cipta pada Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan dikabarkan pekan lalu membenarkan penangkapan itu, dan rilis lengkapnya akan diumumkan Selasa depan. Berdasarkan informasi, ada 3 petinggi KSP Indosurya yang ditangkap dan telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Mereka adalah pendiri KSP Indosurya sekaligus Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria, dan Direktur Operasional KSP Indosurya Cipta Suwito Ayub. Kasus Koperasi Indosurya Cipta kembali mencuat sekitar Februari tahun 2020, ketika pengembalian dana yang dijanjikan kepada anggota koperasi dinilai tidak dilaksanakan. Saat itu, mereka yang dananya di atas 50 miliar rupiah hanya dicicil sekitar 300 ribu rupiah, jauh di bawah angka yang dijanjikan, 50 juta rupiah per bulan. Untuk membayar pulsa pun dana yang diterima itu dinilai tidak cukup, dan banyak dari sekitar 5.700 anggota koperasi simpan pinjam itu kecewa. Koperasi Indosurya Cipta adalah koperasi simpan pinjam atau KSP. Para anggota menyimpan dananya dan kemudian menjadi peminjam. Mestinya, bunga pinjaman KSP hanya sedikit di atas bunga simpanan, misalnya jika bunga simpanan 3%, bunga pinjaman maksimal 5% setahun. Tapi, sejak didirikan di Jakarta, tahun 2012, bunga simpanan diberikan sangat tinggi, bahkan 1,5 hingga 2 kali bunga deposito bank. Padahal, ini bunga simpanan, bukan bunga pinjaman. Dengan strategi itu, relatif dalam sekejap, KSP Indosurya diperkirakan meraup dana hingga triliunan rupiah dari sekitar 5.700 nasabah. Kasus gagal bayar terjadi sejak sekitar 2019, saat koperasi dari grup Indosurya itu diperkirakan menghimpun dana anggota koperasi hingga 10 triliun rupiah. Pada saat yang sama, kewajibannya kepada anggota mencapai sekitar 14,6 triliun rupiah. Dana itu berasal dari simpanan plus return atau imbal hasil yang dijanjikan. Kasus gagal bayar mulai terjadi ketika anggota dengan dana besar menarik kembali dananya. Dengan rush yang cukup besar, KSP Indosurya mengalami mismatch. Tagihan lebih besar dibandingkan dana kas yang tersedia dan gagal bayar tidak terelakkan, sehingga fakta ini memicu gelombang penarikan dana yang lebih besar. Pada sekitar Juni tahun 2020, pendiri KSP Indosurya Cipta Henry Surya buka suara perihal gagal bayar KSP Indosurya yang mencapai sekitar 14,6 triliun rupiah itu. Menurut dia, ada ketidakadilan yang dialami koperasi tersebut. Saya sebagai mantan pendiri dan mantan pengurus Indosurya sangat merasakan pemberitaan yang tidak fair. Saya merasa terzalimi atas opini masyarakat pada oknum-oknum tertentu, ujar Henry dalam keterangan persnya. Masalah KSP Indosurya ini pun sudah sampai di pengadilan, dan pernah digelar sidang verifikasi biliet anggota KSP Indosurya di Pengadilan Negeri Bungur, Jakarta Pusat. Pengurus dan pendiri KSP Indosurya hadir dan mengatakan punya itikat baik dan diputuskan dana anggota harus dikembalikan. Proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU juga sudah selesai, dan bersifat inkrah van gewisde perkara yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pertama itu jatuh pada tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian ada proses banding, dan PKPU sudah diputuskan akhir Desember tahun 2020. Masalah gagal bayar oleh KSP Indosurya ini juga menarik perhatian DPR RI. Pada rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki,
Rabu, tanggal 2 Juni tahun 2021, anggota Dewan dari Komisi V DPR RI mempertanyakan serius kelancaran pembayaran kembali dana anggota KSP Indosuria.